Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan,
Ajar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa lewat firman ini, lalu kami mau hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2 itu, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup serupa dengan dunia ini, maka sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Allah, kehidupan kita akan dipandang tidak wajar menurut dunia. Dan itu yang seharusnya, saudaraku. Nah, jika demikian, pertanyaannya sekarang adalah kehidupan yang wajar sebagai orang percaya itu seperti apa? Saudaraku, perhatikan baik. Kalau kehidupan dunia bagi manusia pada umumnya adalah bagaimana mereka bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kehidupan kita yang wajar itu adalah bagaimana kita hidup hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, persoalannya sekarang adalah kita tidak akan bisa hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Kita tidak bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga kalau kita tidak mau menyerahkan, kalau kita tidak mau mempersembahkan segenap hidup kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, itulah ibadah kita yang sejati. Roma 12 ayat 1, nanti saudara baca itu. Nah saudaraku, jadi kalau kita masih mempertahankan hidup yang kita miliki sekarang ini untuk kita nikmati, maka sesungguhnya kita tidak mengasihi Allah. Sekali lagi, kalau kita mempertahankan hidup kita untuk dinikmati bagi kesenangan diri kita sendiri, berarti kita tidak mengasihi Allah. Matius 22 ayat 37 firman Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, saudara, ini artinya segenap hidup kita harus diserahkan kepada Tuhan 100%. Dengar baik, 100%. Jadi bukan 90, bukan 99,9, tidak, 100%. Tidak boleh ada yang tersisa, tidak boleh ada yang kita pertahankan untuk dinikmati. Itulah kehidupan anak-anak Allah yang sejati. Itulah kehidupan manusia yang sejati. Itulah gaya hidup atau cara hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak menyisakan sebagian hidupnya untuk ia nikmati, tetapi semuanya diserahkan kepada Allah Bapa di sorga. Sekalipun ketika Tuhan Yesus menyerahkan segenap hidupnya kepada Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus tahu benar bahwa ia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena kasihnya Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus rela menderita. Bahkan firman Tuhan katakan, ia taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-8, nanti saudara baca ya. Nah saudaraku, kita tidak bisa berkata begini, tetapi kan Tuhan Yesus itu Tuhan. Ada satu hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa memiliki satu perbandingan. Ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus menyerahkan hidupnya ya
untuk menyukakan menyenangkan hati Bapa di sorga, Tuhan Yesus saat itu hidup di dalam keadaan yang sama dengan manusia. Sehingga kita tidak punya alasan apapun untuk berdalih dari keadaan ini, bahwa kita harus taat sama seperti Tuhan Yesus yang taat. Kalau Tuhan Yesus menyerahkan 100% hidupnya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga, bahkan yang menjadi prinsip hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus saat itu, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah saudaraku, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyerahkan 100% hidup kita untuk menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga? Sudahkah kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Kita harus menjawab ini secara pribadi dengan jujur, dan Tuhan melihat jawaban itu. Saudaraku, kalau memang kita belum menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan untuk hidup menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, maka sesungguhnya kita tidak mengasihi Tuhan. Di sini kita tidak boleh mengelak dengan alasan apapun, saudaraku. Kalau kita tidak menyerahkan segenap hidup kita, kita tidak mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita? Apa yang firman Tuhan katakan? 1 Korintus pasal 16 ayat 22, firman Tuhan katakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudaraku, kalau demikian, bagaimana mungkin kita bisa yakin dengan cara hidup kita yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kita hidup hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, lalu kita tetap percaya kita pasti diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di surga? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau selama ini saudara menerima pengajaran bahwa kalau mengikuti Yesus itu pasti diberkati dengan berkat-berkat jasmani, lalu saudara bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya sesuka hati saudara, dan nanti kalau mati pasti masuk surga, saya mau katakan pengajaran seperti itu adalah penyesatan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus memberi contoh hidup menyerahkan segenap hidupnya untuk Bapa di sorga, lalu kita, ketika kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang begitu mulia, kita masih mau mencuri hidup ini untuk kesenangan diri sendiri? Itulah cara hidup yang iblis ajarkan, di mana pikiran manusia pada umumnya dirusak oleh iblis. Hidup orang percaya yang sesungguhnya tidak lagi tertarik dengan dunia ini, sebab sebagai anak-anak Allah kita hanya mau menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Dan ini tentu merupakan perjuangan yang paling berat, saudaraku. Itulah kenapa saya secara pribadi juga setiap hari berdoa. Saya katakan kepada Bapa, ya Bapa, sampai di ujung napas hidup hamba yang terakhir, hamba mau tetap melayani Bapa. Dan hamba mau berjuang untuk tidak lagi berbuat dosa dengan cara apapun, di dalam bentuk bagaimanapun. Saudara, saya menyadari sungguh bahwa kebenaran seperti ini tidak banyak disukai orang. Tetapi sebagai orang percaya, saya harus mengatakan itu kepada saudara. Kita harus benar-benar memiliki komitmen hanya untuk hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Barulah kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya ketika kita berada di balik kematian, kita akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Angkat tangan kita di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.